Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita ini butuh Tuhan dan perlu Tuhan. Kalau kita nggak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, kita nggak bergaul dengan Tuhan, hidup kita tidak akan menjadi apa-apa. Karena di luar Tuhan kita nggak akan bisa berbuat apa-apa. Di Yohanes 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kuncinya kita tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus tinggal di dalam kita. Apa yang terjadi? Ia berbuah banyak. Hidup kita memberi dampak bagi banyak orang. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kita menyatu dengan Tuhan, apa yang terjadi? Kita pertama-tama akan mengalami namanya hidup yang diubahkan. Hidup kita akan memberi dampak bagi banyak orang. Hidup kita pastinya mati terhadap diri sendiri. Tidak fokus pada diri kita sendiri, tidak fokus kepada kemauan dan kehendak kita sendiri. Waktu kita menyatu dengan Tuhan dan Tuhan menyatu dengan kita mati terhadap semua keinginan dan hawa nafsu kita sendiri. Dan ketika kita ini semakin hari semakin mengalami Tuhan, apa yang terjadi? Kita akan melakukan banyak hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita jadi orang yang berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Cara tercepat untuk kita mati terhadap diri sendiri adalah tiap hari menyembah Tuhan, bergaul dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Seperti ranting yang nempel kepada pokoknya. Kalau kekristenan kita ini hanya sekedar agamawi, sekedar bergereja, tapi nggak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak mau memberi hidup kita ini sama Tuhan, berjalan dalam ketetapannya, nggak mau belajar firman, nggak terkoneksi secara pribadi dengan Tuhan, hidup kita tidak akan jadi apa-apa. Bapak Ibu, kalau hidup kita tinggal di bumi ini tidak menjadi apa-apa, tentunya menjadi orang yang egois. Tentunya hanya mikirin diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Nah, orang-orang kayak begini tidak pernah ngerti tujuan hidupnya. Dipanggil menjadi orang percaya untuk apa? Dan tentunya tidak jauh beda dengan orang dunia. Kita butuh Tuhan, kita perlu nempel dengan Tuhan. Waktu kita menyembah Tuhan, bergaul dengan Tuhan, lama-lama keakuan dalam diri kita ini pelan-pelan hilang. Yang muncul adalah karakter Allah. Dan apa yang terjadi? Ketika kita ini menyatu dengan Tuhan, tentunya Tuhan akan pakai hidup kita menjadi saluran berkat, menjadi kepanjangan tangannya. Dan semakin hari, semakin kita kenal Tuhan, karakter Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Makanya orang itu harus memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Ini penting sekali ini. Tapi banyak orang sibuk melakukan semua aktivitas di bumi ini, tapi melupakan Sang Pencipta, melupakan pribadi Tuhan. Banyak orang bekerja melakukan aktivitas apapun juga, itu bagus. Memang setiap orang harus bekerja, setiap orang harus melakukan aktivitas. Semakin kita banyak melakukan banyak hal, semakin bagus. Tapi di sisi lain kita juga harus menjadi orang yang memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, hubungan kedekatan dengan Tuhan. Karena kita di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika hidup kita ini takluk dan tunduk kepada Tuhan, dampaknya dari karakter, sikap, tindakan, dan perbuatan kita semakin hari semakin diubahkan, dan semakin diubahkan. Orang di sekitar kita akan menikmati Tuhan tentunya. Orang di lingkungan Bapak Ibu berada bisa menikmati hadirat Tuhan karena manifestasi dari kita yang setiap hari membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Makanya ini praktek hidupnya, dampaknya adalah orang-orang di sekitar kehidupan kita itu menikmati Tuhan. Menikmati manifestasi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita akan lihat lagi di 1 Petrus pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-18.
Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga yang bengis. Ya, orang nggak mengenal Tuhan, ya nggak bakalan bisa tunduk otoritas. Orang yang nggak memiliki hubungan dengan Tuhan, nggak bisa memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana memiliki sikap hati yang benar? Wong nggak bisa bersikap seperti apa yang Tuhan mau, apalagi nggak ngerti kebenaran. Tetapi orang yang ngerti kebenaran ini ya, diperhadapkan dengan orang yang jahat sekalipun, orang yang kejam sekalipun, dia tahu loh. Dia tahu ngerti apa yang harus dia lakukan. Dia ngerti persis apa yang harus diperbuat ketika menghadapi orang-orang yang menyebalkan dan menyakitkan. Ketika kita dipertemukan dengan orang yang baik, nggak ada masalah. Everything is okay. Kita dipertemukan dengan pasangan yang hidup yang baik, semuanya berjalan dengan baik. Tapi ketika kita ini diperhadapkan dengan orang-orang yang kejam, orang-orang yang bengis, bos yang sadis, bos yang nggak manusiawi, atau siapapun lah diperhadapkan dengan orang yang kelakuannya buruk. Apa yang terjadi? Sikap kita seperti apa? Bisa tetap sesuai dengan seperti kebenaran firman Tuhan, atau malah lebih jahat daripada orang dunia? Itu penting sekali. Dampaknya akan dilihat dari perbuatan, tindakan, sikap kita. Makanya kalau orang kenal Tuhan itu, dia tambah hari tambah mati terhadap dirinya sendiri. Dia jalanin hidup, jalanin apa yang terjadi dalam hidupnya, fokusnya kepada Tuhan, bukan fokus pada diri sendiri. Kalau fokus pada diri sendiri ketika diperhadapkan dengan orang yang kelakuannya buruk, kelakuannya jelek, dia akan berontak, dia akan marah, dia akan bereaksi buruk. Tetapi ketika seseorang itu dia ngerti apa yang harus dia perbuat, apa yang harus dilakukan ketika dia ketemu dengan orang-orang yang kelakuannya buruk. Hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Nggak gampang kalau Tuhannya baik untuk tunduk mudah. Istri untuk tunduk suami kepada suami, kalau suaminya sayang itu mudah. Suaminya cinta Tuhan mudah, suaminya bertanggung jawab mudah. Tetapi untuk istri tunduk kepada suami yang kelakuannya bejat, kelakuannya jelek, tidak mudah. Apalagi kita mengasihi orang yang baik itu sangat mudah sekali. Tapi kita untuk mengasihi orang-orang yang menyebalkan dan menyakitkan itu tidak mudah. Tetapi kita harus melakukannya. Karena kita memiliki kasih Kristus. Di ayat yang ke-19, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Kasih karunia. Kita menghadapi apapun, kita dipertemukan dengan siapapun. Kita melakukan banyak hal dan akhirnya menjadi berkat pun karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita ini diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang di luar nalar kita diperhadapkan dengan orang-orang yang kelakuannya antik dan aneh-aneh. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang kelakuannya buruk dan seringkali menyakiti dan melukai kita. Nikmatin saja sebab ada kasih karunia Tuhan. Itu bagian yang diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita supaya kita ini belajar dari semua kejadian itu. Kita diubahkan Tuhan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Justru kalau kita ini udah jadi orang yang baik, orang yang takut akan Tuhan, orang yang tanggung jawab, tapi selalu diperlakukan buruk, dipertemukan dengan orang-orang yang jelek, anggap aja itu sebagai kasih karunia Tuhan yang diizinkan dalam kehidupan kita. Wong kita terima kasih karunia Allah kok, nggak usah pusing. Kita harus tetap melakukan yang baik. Kita harus menikmatin sesuatu yang diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita untuk memurnikan kita. Justru kita akan terima upahnya. Tapi kalau kita ini melakukan dosa dan kita nanggung akibatnya, karena perbuatan dosa kita tadi, ya kita harus bertobat. Kalau Bapak Ibu hari ini ngadepin masalah persoalan, tapi karena kesalahanmu, karena pelanggaranmu, ya sadar diri, bertobat. Kalau udah tahu pernah melakukan kesalahan dan pelanggaran dan sekarang sedang tanggung akibatnya, tobat sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah melakukan kebenaran
tapi sedang mengalami penderitaan yang tidak enak rasanya, nikmatin saja. Karena penderitaan itu bisa terjadi karena kebodohan kita di masa lalu, ketidakmengertian kita di masa lalu, karena perbuatan buruk di masa lalu, dan sekarang kita tanggung akibatnya, jalani saja. Tapi ada orang-orang yang sudah berbuat baik, bersikap manis, tetapi masih saja dapat perlakuan-perlakuan buruk dari orang lain. Tetap setia, lakukan. Tuhan punya perhitungan, Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan, tidak perlu khawatir, nggak perlu bingung. Tuhan akan berikan upah di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, belajar dari semua kejadian yang terjadi dalam diri kita. Belajar. Kita harus belajar. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Tuhan itu bukan iseng. Tuhan itu bukan kurang kerjaan. Kalau segala sesuatu diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, artinya Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Tujuannya adalah membuat hidup kita ini semakin kenal Tuhan, semakin mati terhadap diri sendiri, semakin diubahkan. Ketika kita semakin diubahkan, tentunya Tuhan mau pakai hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Di ayat yang ke-21, sebab itu, untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Karena tujuan dari kehidupan kita adalah menjadi serupa segambar dengan Kristus. Dan ternyata Kristus pun pernah menderita untuk kita, meninggalkan teladan bagi kita dan supaya kita ini mengikuti jejaknya. Bapak Ibu pernah mengalami perlakuan apa sih selama tinggal di bumi? Sampai beberapa orang sampai sakit hati, sampai terluka. Ada orang yang dihianatin suaminya, ada dihianatin temannya, dihianatin partner bisnisnya, disakitin, diperlakukan buruk, direndahkan, dilecehkan, atau apapun. Yesus pernah mengalami semuanya itu kok. Dan coba lihat apa yang Yesus lakukan. Ketika Yesus dihianatin, apa yang dilakukan? Berkali-kali bahkan Petrus pun menyangkalin Yesus, tetapi sikap Yesus berbeda. Yesus Kristus itu sebagai teladan bagi kita. Jadi patron kita, apapun yang kita perbuat, yang kita lakukan, mencontoh kehidupan Yesus saja. Karena kekristenan yang sejati adalah menjadi miliknya Kristus, jadi pengikutnya Kristus. Kata Kristen itu artinya mengikuti gaya hidup dan kelakuannya Yesus Kristus. Bapak Ibu, ketika diperlakukan buruk orang lain, disakitin, direndahkan, dihianatin, belajar dari apa yang Yesus lakukan. Ketika diperlakukan buruk luar biasa, reaksinya Yesus apa? Tenang, nyantai, serahin aja semuanya. Ada yang ngatur, ada yang membela. Jangan kita dikit-dikit itu membela diri, merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita harus dihormatin gitu. Kalau kita punya sikap hati seperti itu, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kita menjadi orang yang egois. Coba perhatikan orang-orang yang egois itu. Ketika dia dilukai, ketika dia disakitin, ketika dia dapat diperlakukan buruk, dia membela diri. Bapak Ibu, hidup ini miliknya Kristus. Kita bersikap, kita bertindak, kita ngambil keputusan kayak apapun juga, kita harus bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan semau kita sendiri, bukan seenak perut kita sendiri. Kita ini miliknya Kristus. Kita mau nyenengin hati Tuhan. Makanya saya bilang, kalau kita ini suka nyembah Tuhan, kita memberi hati kita sepenuhnya kepada Tuhan, memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, semakin kita masuk dalam hadirat-Nya, semakin sirna keakuan kita. Kita mati terhadap diri sendiri. Ketika kita mati terhadap diri kita sendiri, kita berada dalam kekuasaan Sang Penguasa, Allah sendiri, yang menguasai diri kita. Semakin kita menyembah, semakin kita beri hati kita kepada Tuhan, semakin mati keakuan kita, semakin kita dikontrol dan dikendalikan oleh pribadi Tuhan. Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang mengontrol, Roh Kudus yang mengendalikan. Tetapi semakin kita nggak memiliki hubungan dengan Tuhan, daging kita semakin teriak, daging kita semakin memimpin,
daging kita semakin berkuasa. Ketika semakin berkuasa, Tuhan bukan menjadi yang pertama dan terutama lagi, tapi kemauan, kehendak, dan keinginanmu. Dan ketika kita semakin mati terhadap diri sendiri, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita beri hati kita kepada Tuhan, semakin hidup kita diubahkan, dipakai untuk rencananya, ngikutin rencananya. Ini penting sekali. Hubungan kita dengan Tuhan itu penting. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu penting lebih dari apapun juga. Sekarang kita akan lanjutkan lagi di 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-23. 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakiminya dengan adil. Kita seringkali diperlakukan buruk orang lain aja nggak terima. Apalagi yang memperlakukan buruk adalah orang yang paling dekat dengan hidupmu. Ketika ada orang mencaci kita pingin caci balik, bahkan bersikap sinis. Tetapi Yesus kasih contoh, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dia kasih contoh. Bagian kita ngikutin aja apa yang dicontohkan Yesus. Ketika Yesus dihianatin, dicaci maki, Dia nggak membalas. Ketika Dia menderita karena perlakuan buruk orang lain, Dia nggak ngancam balik. Tapi menyerahkan sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Karena Dia tahu ada hakimnya masing-masing. Kadang kita itu ingin jadi hakim buat orang lain. Kita menghakimin pasangan kita. Kita menghakimin orang lain. Kita hakimin saudara kita. Kita hakimin sesama jemaat. Kita hakimin para pendeta. Karena merasa kita ini punya hak. Kita merasa benar, kita merasa mampu, kita merasa berkenan. Padahal kita nggak punya hak apa-apa untuk menghakimi orang lain. Karena kita ini merasa tadi, akhirnya kita berbuat semau kita sendiri. Belajar dari Yesus. Serahin aja semuanya sama Tuhan. Kalau kita ini, hati kita nggak benar, hati kita ini nggak benar dengan Tuhan. Hubungan kita nggak benar dengan Tuhan. Nanti tindakan, sikap kita juga nggak benar terhadap pasangan hidup kita, terhadap orang sekitar kita, terhadap sesama kita. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kehidupan kita akan tambah hari tambah kacau. Hidup kita tambah hari tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita tidak jadi berkat. Harusnya kita belajar, beri hati, beri pikiran, beri kemauan, beri kehendak kita sepenuhnya ke hadapan Tuhan. Hati kita harus selalu transparan di hadapan Tuhan. Makanya kita harus bangun keintiman dengan Tuhan, miliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Ibu, kalau engkau gak memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan, engkau gak akan koreksi hatimu. Kamu selalu ngoreksi orang lain. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Semua dosa kita telah dipikul oleh Yesus Kristus Tuhan. Dan hari ini harusnya kita mati terhadap dosa dan untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan, Dia mau kita ini menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Menjadi berkat bagi banyak orang. Menjadi berkat buat orang sekitar kita. Coba benar nggak orang sekitar kita ini menikmati Tuhan melalui kehidupan kita, melalui tindakan kita, melalui sikap kita? Benar nggak nih orang-orang sekitar kita itu menikmati Tuhan? Harusnya orang di sekitar kita benar-benar melihat kemuliaan Tuhan yang manifestasi dalam kehidupan kita. Dampak dari kita ini menjadi orang percaya Tuhan, karakter, sikap, tindakan, dan perbuatan kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Semakin hari semakin terlihat manifestasi karakter Kristus di dalam diri kita. Orang harus melihat Tuhan manifestasi dalam kehidupan kita.
Dulunya kita ini adalah orang yang tidak kenal Tuhan, orang yang sesat nih. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Karena kita ini jadi orang yang percaya Tuhan, diubahkan Tuhan, lahir baru. Sekarang kita ini menjadi orang yang diselamatkan dan kembali kepada Tuhan. Kalau kita balik kepada Tuhan, Allah itu kudus, suci, tak bercacat celah. Dia Allah yang luar biasa. Bagaimana mungkin kita tak berubah ketika kita setiap hari bergaul dengan Tuhan? Harusnya berubah. Karena saya percaya kekristenan ini adalah kekristenan kita ini adalah perjalanan setiap hari bersama Tuhan yang diubahkan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Yang mengalami terobosan setiap hari bersama Tuhan. Orang yang percaya Tuhan, orang yang hidup bersama Tuhan, pasti memiliki dampak yang besar dalam hidupnya. Selama ini kita jadi orang Kristen hanya mikirin diri sendiri, hanya fokus pada perasaan kita, fokus kepada ego kita, fokus kepada semua yang kita anggap benar, anggap baik. Kita hanya fokus hanya untuk nyenengin perasaan kita. Sekarang belajar nyenengin hati Tuhan. Karena hidup kita ini miliknya Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi hidupku untuk Kristus. Dan harusnya Kristus yang semakin manifestasi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kekristenan adalah perjalanan. Setiap hari diubahkan dalam hadirat Tuhan. Setiap hari. Berjalan dari iman satu pada iman yang lain. Dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Dari terobosan satu pada terobosan yang lain. Kekristenan bukan berjalan dari kehancuran pada kehancuran. Dari kehancuran dipulihkan. Makanya, coba koreksi diri kita sendiri. Kalau kehidupan kita ini semakin hari semakin buruk, semakin jahat, kamu nggak berjalan dalam pusat kehendak Tuhan. Kamu berjalan dalam pusat kehendak dagingmu sendiri. Kalau kita ini berjalan dalam pusat kehendak Tuhan, tambah hari, hidup kita pasti berubah. Berubah pasti. Ke arah yang lebih baik. Ke arah Kristus. Semakin hari, semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Karakter, sikap, tindakan kita semakin hari semakin diubahkan. Sama seperti Kristus. Kehidupan kita harus fokusnya kepada Tuhan. Bukan fokus pada diri kita sendiri. Bukan fokus pada kemauan kita sendiri. Fokus kepada pribadi Tuhan. Saya berdoa hari ini, apa yang semakin hari kita kerjakan, semakin hari kita lakukan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Fokus kita kepada Tuhan. Dampaknya orang akan melihat ternyata benar. Orang yang kenal dengan Tuhan, orang yang nempel dengan Tuhan, mati terhadap dirinya sendiri. Hanya hidup untuk nyenengin hati Tuhan. Dan ujungnya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kita harus kembali kepada tujuan Allah dalam kehidupan kita. Kita jangan dibutakan dengan semua kebutuhan yang harus kita penuhi selama kita tinggal di bumi ini. Bapak Ibu, Tuhan itu Allah yang baik. Selama Bapak Ibu mau kerja, jangan malas. Bapak Ibu, minta hikmat Tuhan, bekerja dan tanggung jawab. Tuhan pasti pelihara. Tuhan pasti berkati dari setiap pekerjaan. Tuhan pasti campur tangan dari setiap apa yang kita lakukan. Dan pasti cukupin semua kebutuhan kita. Makanya fokus kita itu bukan kepada hal yang duniawi sebenarnya. Fokus kita adalah pada pribadi Tuhan sendiri. Kalau fokus kita pada pribadi Tuhan, tambah hari, pasti ditambahkan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Tapi kebutuhan dan semua yang duniawi ini seringkali membuat fokus kita itu berubah. Jadi kita harus luruskan dulu fokus kita kepada pribadi Tuhan. Amin. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini akan membuat hati kita itu diubahkan Tuhan. Diubahkan Tuhan. Karena kekristenan itu berbicara tentang perubahan hari demi hari. Menjadi serupa dengan Kristus. Karakter kita ini loh. Yang orang lain bisa nikmatin. Dari sikap, tindakan, dan perbuatan kita ini orang-orang sekitar kita kan menikmati. Bisa menikmatin Tuhan atau menikmatin karakter daging dan perbuatan setan dalam diri kita. Saya berdoa
Semakin hari kita semakin kenal Tuhan, semakin diubahkan dalam hadirat-Nya. Semakin diubahkan dalam hadirat-Nya. Semakin memiliki hubungan kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Sebab di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Hidupmu ingin berbuah banyak, tinggal di dalam Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak akan jadi apa-apa. Di luar Tuhan pun saya ini bukan siapa-siapa. Dan nggak akan jadi apa-apa. Saya menempel sama Tuhan setiap hari. Karena di luar Tuhan kita hanya isinya kedagingan, ego, hawa nafsu, serakahan, ketamakan, licik, jahat, bejat, dan busuk semuanya. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan bukannya sekedar datang berdoa 5 menit, 10 menit. Datang sama Tuhan itu. Beri hatimu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu sepenuhnya. Serahin sama Tuhan. Sembah Dia. Semakin menyembah, semakin mati keakuanmu, ego dan hawa nafsumu. Dan semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Semakin kau diubahkan, semakin dipakai Tuhan, semakin diurapin Tuhan. Saya berdoa, firman yang kita pelajarin hari ini mengubahkan kita sampai kedalaman batin kita. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami materikan dengan darah anak domba nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan firman menjadi kehidupan. Berkati setiap orang yang mendengar firman yang kami sampaikan. Apa saja yang dikerjakan tangannya Tuhan bikin berhasil. Tuhan campur tangan secara ilahi. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir. Jadilah engkau sehat. Jadilah engkau sembuh. Jadi seperti aku doakan dan katakan. Terima kasih ya Tuhan. Percaya penyertaan-Mu, anugerah dan kemurahan-Mu terus melimpah dalam kehidupan kami. Bahwa kami memiliki hubungan kedalaman keintiman dengan Engkau. Semakin hari, semakin menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama. Lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Ini namamu.
diagungkan, Engkau diagungkan. Inamor alamor, ibiribiliana, inimie, siaramore, Roh Kudus, kami mencintaimu, kami mencintaimu. Siang hari ini kami bawa hati kami jadi korban yang menyenangkan hatimu. Naramu, sinamu, divinie, imafuna dalamaya, naralamore, igini nidanana. We love you, we praise you, we adore you. Roh Kudus yang manis, kami mengasihimu, kami mencintaimu. Tuhan, berembus dengan kuasa-Mu. Hinanalayase, ikinimie, hinaralamo, hinanarama. Buka tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Yesus, ya naralamu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun dalam nama Yesus. Jesus name. Go, fill, penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus.
nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Marahlah bagimu. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name. Gelombang itu semakin kuat. Now. Kami mengasihimu, kami mencintaimu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir mazmur. Jesus, Jesus. Kami minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini. Buat firman-Nya begitu hidup. Dan ubah kami dalam hadirat-Mu. Ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus.
Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini. Kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh. Bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago. Tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan. Lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja. Kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinaramore, ikinimia naralama. Engkau dipuji, Engkau ditinggikan. Orang-orang ini menyembahmu. Oh Yesus, inana lama naramu, inamo senara mandaraba. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Ikiniana nalamaya, Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Ikinana namo. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging buruk, jelek.
benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau enggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup pun tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, kan pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan, Tuhan tetap baik. Bayangkan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen tuh seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar, proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkorek sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula, khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya kau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu.
Terus hidupmu pengen berubah, sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.